Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fitri dari kelas 12 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan. Topik yang akan kita bahas itu ada 5. Yang pertama ada perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Yang kedua ada tipe perkecambahan. Yang ketiga ada struktur biji. Yang keempat ada proses perkecambahan. Yang kelima ada pertumbuhan primer dan sekunder. Oke, kita masuk ke subbab pertama. Apa itu perbedaan pertumbuhan dan perkembangan? Yang pertama, pertumbuhan merupakan proses bertambahnya tinggi, volume, atau massa tubuh pada makhluk hidup yang bersifat kuantitatif atau bisa diukur dan dihitung dengan angka. Proses pertambahan biomassa atau ukuran berat, volume, atau jumlah yang sifatnya tetap dan irreversibel tidak dapat balik ke kondisi semula. Pertumbuhan ini bisa dilihat dengan melihat tampilan fisik makhluk hidup tersebut. Sedangkan perkembangan merupakan suatu proses diferensiasi, organisasi, dan diakhiri dengan terbentuknya individu baru yang lebih lengkap dan lebih dewasa yang bersifat kualitatif atau tidak dapat dituliskan dengan angka. Perkembangan tidak terbatas pada usia, ini berarti makhluk hidup akan terus berkembang seiring bertambahnya usianya. Walaupun berbeda dari segi pengertian, namun kedua proses ini, pertumbuhan dan perkembangan berjalan secara simulat atau pada waktu yang bersamaan dan saling terkait. Proses pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi faktor internal dari organisme itu sendiri dan eksternal dari lingkungan. Pengaruh faktor internal dan eksternal saling berinteraksi, sehingga sulit untuk menentukan mana yang paling berpengaruh. Jadi udah tahu kan apa itu perbedaan pertumbuhan dan perkembangan? Oke, lanjut. Yang kedua, kita masuk ke tipe perkecambahan. Ada 2 tipe perkecambahan. Yang pertama ada hipogel dan epigel. Urutan proses perkecambahan. Berakhirnya masa dormansi biji atau masa istirahat biji. Lalu, imbibisi proses masuknya air pada biji. Lalu, aktivitasi hormon GA. Lalu, pemberian signal ada aleuron. Lalu, sekresi enzim untuk metabolisme. Lalu, biji mulai berkecambah. Kalau hipogel, perkecambahan yang kotiledonnya tetap terpendam di bawah tanah. Sedangkan epigel, perkecambahan yang kotiledonnya bakal naik ke atas permukaan tanah. Di bawah ini adalah gambar tipe perkecambahan biji dikotil. Tipe perkecambahan pada biji dikotil adalah epigel. Tipe perkecambahan ini ditandai dengan ikut naiknya bagian hipokotil ke permukaan tanah yang mengakibatkan kotiledon dan pelumula terdorong ke atas permukaan tanah. Contoh tumbuhan yang perkecambahannya menggunakan tipe ini: kacang hijau, kacang tanah, melon. Yang kedua, tipe perkecambahan biji monokotil. Tipe perkecambahan pada biji monokotil adalah hipogel. Tipe perkecambahan ini diawali dengan munculnya bakal batang ke permukaan tanah, sedangkan kotiledon dan hipokotil tetap di dalam tanah. Contoh tumbuhan yang mengalami perkecambahan tipe ini adalah padi, kacang kapri, dan jagung. Yang ketiga ada struktur biji. Biji terbagi menjadi 2, yaitu biji dikotil dan monokotil. Biji dikotil adalah biji berkeping 2. Contoh biji ini adalah kacang-kacangan. Strukturnya itu yang pertama ada testa, yaitu sebagai selubung biji kuat yang berasal dari dinding bakal biji. Fungsinya sebagai kulit biji. Yang kedua ada hipokotil, bagian sumbu embrio yang berada di bawah kotiledon. Yang ketiga ada plamula, bakal daun. Keempat radikula, bakal akar. Kelima kotiledon. Keenam embrio sebagai calon individu tumbuhan yang tumbuh ke atas menjadi daun dan ke bawah menjadi akar. Biji monokotil. Biji monokotil yaitu biji berkeping 1 memiliki struktur sebagai berikut. Pertama, koleoptil yaitu melindungi pelumula. Yang kedua, pelumula bakal daun. Ketiga, koleoriza melindungi radikula. Pada tanaman dikotil tidak terjadi modifikasi. Keempat, radikula bakal akar. Kelima, skutelum berfungsi sebagai alat penyerap makanan yang terdapat di dalam endosperma. Keenam, endoplasma. Biji merupakan salah satu cara tumbuhan dalam berkembang biak. Biji tumbuhan ini merupakan awal kehidupan tumbuhan baru di luar dari tumbuhan induk. Lanjut, yang keempat ada proses perkecambahan. Perkecambahan biji merupakan serangkaian proses penting yang dimulai sejak dorma atau dalam periode diam sampai menjadi bibit yang sedang tumbuh. Perkecambahan meliputi proses-proses fisiologis dan morfologis sebagai berikut. Yang pertama ada imbibisi dan absorpsi, yang kedua ada hidrasi jaringan, yang ketiga ada absorpsi oksigen, yang keempat ada pengaktifan enzim dan pencernaan, yang kelima ada transport molekul yang terhidrolisis ke sumbu embrio,
Yang keenam ada peningkatan respirasi dan similasi. Yang ketujuh ada munculnya embrio. Perkecambahan dimulai dari penyerapan air oleh biji, sehingga beratnya bertambah. Proses ini disebut dengan proses imbibisi. Pertambahan berat biji yang siap berkembang pada kacang kira-kira 1,5 kali berat biji semula. Embrio mereaksikan hormon giberelin. Giberelin merangsang aleuron untuk mensintesis dan mengeluarkan enzim, contohnya amilase dan protase. Tahap perkecambahan ialah munculnya plantula atau tanaman kecil dari dalam biji yang merupakan hasil pertumbuhan dan perkembangan embrio. Pada saat biji mengalami perkecambahan, bagian plumula akan tumbuh dan berkembang menjadi batang, sedangkan radikula akan tumbuh menjadi akar. Ada dua tipe perkecambahan, hipogel dan epigel. Materi selanjutnya adalah pertumbuhan primer dan sekunder. Yang pertama, pertumbuhan primer. Pertumbuhan primer adalah pertumbuhan pada tumbuhan yang terjadi di ujung akar dan batang. Disebut pertumbuhan primer karena terjadi pembelahan pada sel-sel meristem primer atau disebut juga jaringan apikal yang ada di ujung batang dan akar. Sel-sel meristem inilah yang membuat batang dan akar tumbuh memanjang dan dapat diukur dengan menggunakan alat yang disebut auxanometer atau busur tumbuh. Apa sih fungsi pertumbuhan primer itu? Jadi, pertumbuhan primer bertujuan agar akar dan batang tumbuh bertambah panjang yang berguna untuk proses fotosintesis. Pada akar yang semakin panjang akan lebih mudah menjangkau unsur hara di dalam tanah. Sementara itu, apabila batang bertambah panjang, maka daun lebih mudah mendapat sinar matahari. Macam-macam pertumbuhan primer. Jadi, pertumbuhan primer itu dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama ada titik tumbuh akar dan yang kedua ada titik tumbuh batang. Pertumbuhan primer terjadi karena adanya aktivitas di jaringan apikal atau meristematik primer. Pertumbuhan ini terjadi secara bertahap di 3 daerah, yaitu daerah pembelahan atau proliferasi, pemanjangan, elongasi, dan daerah diferensiasi. Pertama, daerah pembelahan, berada di bagian ujung akar dan ujung batang. Yang kedua, daerah pemanjangan, terletak setelah daerah pembelahan. Di daerah ini, sel akan mengalami pemanjangan dan pembesaran. Akibatnya, tumbuhan pun akan menjadi lebih besar dari sebelumnya. Yang terakhir, daerah diferensiasi, daerah yang sel-selnya mengalami perubahan fungsi menjadi jaringan yang lebih kompleks. Seperti misalnya epidermis, korteks, xilem, phloem, dan skerenkim. Bisa dilihat pada gambar di atas, titik pertumbuhan akar dibedakan menjadi 3 daerah tersebut. Yang kedua ada pertumbuhan pada batang. Titik tumbuh batang diawali pada bagian ujung batang. Di bagian ujung terdapat meristem apikal yang berupa massa. Sel yang berbentuk seperti kubah, tidak memiliki pelindung khusus pada saat pertumbuhan, namun jaringan pembungkus daunnya dapat berperan sebagai pelindung. Hasil pertumbuhan primer. Protoderm adalah lapisan terluar yang akan membentuk jaringan epidermis. Meristem dasar akan membentuk jaringan dasar yang berisi lapisan korteks pada akar di antara epidermis dan stem. Prokambium adalah lapisan dalam yang berkembang menjadi phloem dan xilem. Lanjut, yang kedua ada pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder adalah pertumbuhan tanaman yang berkaitan dengan proses penambahan lebar diameter pada tumbuhan. Jaringan meristatik yang berperan untuk pertumbuhan sekunder adalah meristem lateral atau meristem samping. Contohnya sel-sel kambium dan kambium gabus. Fungsi pertumbuhan sekunder pada tumbuhan dikotil adalah agar batang dan akar tumbuh jadi lebih lebar, sehingga ketika bertambah panjang maka tumbuhan akan kokoh. Jenis tumbuhan yang mengalami pertumbuhan sekunder. Tumbuhan dikotil atau tumbuhan dengan biji berkeping 2 dan gymnospermae, tumbuhan berbiji terbuka. Contoh tumbuhan yang mengalami pertumbuhan sekunder, mangga, rambutan, durian, jambu, tembakau, jeruk, dan tanaman kapas. Di sini terdapat gambar pertumbuhan sekunder pada batang dan strukturnya. Terakhir, tahapan pertumbuhan sekunder akar dan batang. Yang pertama, sel-sel kambium vasekuler terletak di antara xilem dan phloem. Yang kedua, sel-sel kambium vaskuler melakukan pembelahan ke arah dalam membentuk jaringan xilem sekunder dan ke arah luar membentuk jaringan phloem sekunder. Yang terakhir, pembelahan sel-sel kambium vaskuler menghasilkan pertambahan diameter batang sehingga epidermis terkelupas atau mati. Pembelahan kambium gabus akan menggantikan fungsi epidermis yang rusak. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.